Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa lagi dengan saya Fahri Mansur untuk tutor mata pelajaran IPA di kelas KPA. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan di bab yang ketiga. Untuk bab yang 1, 2 kita sudah selesai, dan kebetulan kita juga sudah melaksanakan UTS untuk mata pelajaran ini. Namun dari kegiatan UTS kemarin sudah saya kasih deadline sampai dengan tanggal 4. Namun sampai dengan sekarang ini baru 2 orang saja yang sudah mengumpulkan ke saya untuk UTS-nya, yaitu Mbak Aisyah dengan Mbak Dwi. Untuk teman-teman yang lainnya masih belum mengumpulkan UTS-nya. Jadi saya harapkan dari teman-teman segera untuk mengumpulkan, karena itu nanti akan dijadikan sebagai nilai rapot. Sebelum kelas saya mulai, terlebih dahulu kita berdoa semoga malam hari ini kita dapat berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, sehingga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat buat diri kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kesempatan malam hari ini kita akan belajar tentang keseimbangan ekosistem. Kemarin kita sudah sempat membahas sedikit tentang ekosistem, dan ada beberapa hal yang akan kita pelajari atau beberapa subbab pada pokok bahasan ini yang akan kita pelajari. Di antaranya adalah ada pengaruh kegiatan manusia dan dampak terhadap manusia dalam keseimbangan ekosistem ini. Untuk minggu kemarin kita juga sudah membahas berkaitan dengan pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Kemudian kita juga sudah mengetahui definisi dari ekosistem itu sendiri. Kita mengulang kembali dari definisi ekosistem itu. Jadi ekosistem merupakan tempat saling memberi dan menerima antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem ini terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen apa saja yang termasuk dari komponen biotik itu? Di antaranya adalah tumbuhan dan hewan. Sedangkan untuk komponen abiotiknya, dia adalah batu, tanah, air, sungai, dan lain sebagainya, atau bisa disebut dengan benda mati. Jadi di dalam ekosistem itu terdapat 2 komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik itu komponen untuk benda hidup. Di sini dia ada tumbuhan dan hewan. Sedangkan yang abiotik yaitu dia merupakan komponen benda mati. Contohnya diantaranya adalah ada batu, tanah, air, sungai, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di dalam gambar ini ada hutan, ya kan? Ini merupakan suatu ekosistem alam. Hutan ini merupakan suatu ekosistem alam, dan dia termasuk pada komponen abiotik dan komponen biotik. Karena di sini ada beberapa komponen ya di sini. Oke, halo Dek Aisyah, selamat malam. Halo Dek Aisyah, selamat malam. Apa kabar? Bisa dengar suara saya? Halo.
Adek Esa bisa dengar suara saya? Oke, baru azan, kita dengarkan terlebih dahulu ya Adek Esa. Di tempat saya baru azan Isya ini. Baik, kita lanjutkan kembali ya Mbak. Azannya udah selesai. Kita lihat gambar ini di layar, ada gambar hutan. Ini bisa dilihat, gambar hutan ini merupakan suatu ekosistem yang di dalamnya ini terdapat dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik, atau biasanya di sini disebut dengan ekosistem campuran. Karena di dalamnya ada keduanya, baik itu benda mati maupun benda hidup, atau istilahnya adalah biotik untuk hidup dan abiotik untuk mati. Karena di dalam hutan ini ada tumbuhan ini termasuk dalam komponen biotik. Begitu pula dengan hewan, biasanya di hutan itu ada hewan-hewan yang dia termasuk dengan komponen biotik. Selain hewan dan tumbuhan juga ada bebatuan biasanya ada di sana, kemudian ada air, ada tanah juga. Nah, itu merupakan komponen abiotik. Di dalam hutan ini akan terjadi suatu interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk yang tak hidup. Baik itu hewan maupun tumbuhan, nanti dia akan berinteraksi dengan benda-benda yang tak hidup. Baik itu dengan tanah, baik itu dengan air, baik itu dengan yang lainnya. Sehingga dia saling membutuhkan, ya, ada keterkaitan, ada hubungan antara benda hidup dengan benda mati. Nah, kita bisa lihat sinar matahari termasuk adalah komponen abiotik. Nah, sinar matahari ini merupakan sumber energi utama bagi komponen biotik. Jadi saling keterkaitan. Ada saling keterkaitan antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Nah, ini keterkaitannya. Matahari itu merupakan
komponen abiotik gitu kan. Sinar matahari itu abiotik. Sedangkan sinar matahari ini dibutuhkan oleh komponen biotik. Digunakan untuk memproduksi makanan. Nah, atau proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan itu merupakan komponen biotik ya, ekosistem komponen biotik. Dia maksudnya pada komponen biotik ini ya kan. Tumbuhan hijau berperan sebagai produsen. Produsen itu artinya adalah penghasil. Produsen menjadi sumber makanan bagi konsumen. Nah, suatu saat produsen dan konsumen akan mati. Produsen dan konsumen akan mati dan diurai oleh bakteri pengurai. Nah, ini bisa dilihat ya. Dalam suatu ekosistem harus ada keseimbangan antara produsen dan konsumen. Ada yang memproduksi, ada yang mengkonsumsi. Artinya ada yang menghasilkan dan ada yang menghabiskan. Kehidupan dapat berlangsung jika jumlah produsen lebih besar dari konsumennya. Ya, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2 lebih banyak dari konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Gambaran ini bisa dilihat dalam bentuk piramida makanan. Nah, kayak gini. Jadi produsen itu dia lebih besar. Penghasil, artinya produsen adalah penghasil. Kemudian konsumen, hasil itu yang dimakan konsumen. Ya, hasil itu dimakan konsumen, makanannya. Konsumen 1 itu harus lebih kecil dari produsen. Konsumen 2 juga harus lebih kecil dari konsumen 1. Dan konsumen 3 itu harus lebih kecil dari konsumen 2. Nah, kayak gini. Kalau dicontohkan tadi ya kan, sinar matahari itu dibutuhkan pohon untuk melaksanakan produksi makanan, memproduksi makanan atau proses fotosintesis. Nah, fotosintesis ketika sudah terbuat makanan itu, maka diserap oleh tumbuhan yang lebih besar. Setelah diserap oleh tumbuhan ya kan, lama kelamaan dia akan tua dan mati. Tumbuhan tersebut akan lapuk. Nah, dan diuraikan oleh bakteri, dimakan oleh bakteri dan seterusnya dia. Ini adalah bentuk dari piramida makanan. Oke. Ada yang tanyakan dulu, Dek Aisyah? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Halo, Dek Aisyah, ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya anggap paham untuk subbab yang pertama. Kemudian kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem. Nih, saya yakin Dek Aisyah pernah melihat hal yang seperti ini. Adanya suatu penebangan liar gitu kan. Penebangan liar, pohon-pohon ditebangi gitu kan. Nah, dari kegiatan penebangan liar ini, dia akan memiliki dampak yang sangat besar sekali. Di antaranya apa? Ketika musim hujan bisa banjir, kemudian tanahnya longsor, kemudian banyak hewan-hewan yang mati. Karena apa? Sumber makanan dia habis kan. Banyak hewan-hewan yang hilang gitu kan, kehilangan habitatnya sehingga punah, dan masih banyak yang lainnya. Selain penebangan hutan ini juga ada bentuk merusak atau bentuk manusia dalam merusak ekosistem. Di antaranya adalah membuang sampah dan limbah industri secara sembarangan.
Kemudian ada penggunaan pestisida dalam pertanian. Pembuangan sampah yang sembarangan, apalagi di sungai khususnya, itu dapat merusak ekosistem sungai. Ya, hubungan antara makhluk hidup dengan sekitarnya atau dengan lingkungannya itu akan rusak. Jadi makhluk hidup yang ada di sungai itu akan terhambat perkembangannya karena adanya suatu sampah-sampah yang menumpuk. Misal ikan gitu kan, ikan jadi mati karena apa? Sungainya kotor, sungainya teracuni oleh zat-zat kimia dan lain sebagainya. Banyak hewan-hewan yang hidupnya di sungai bisa mati, bahkan habitatnya bisa hilang gitu. Ini bisa dilihat di sini gambarnya ya, gambar sungai. Orang membuang sampah ke sungai ini tidak diperbolehkan nih, karena merusak ekosistem sungai tersebut. Penggunaan pestisida yang berlebihan juga tidak diperbolehkan, karena penggunaan yang berlebihan itu dapat mematikan mikroba. Padahal mikroba itu memiliki tugas untuk menguraikan sisa-sisa hewan dan tumbuhan untuk diubah menjadi humus. Oke. Kelas terputus sebentar, kita tunggu, semoga bisa terkoneksi lagi dengan internetnya. Kita masih tunggu, semoga bisa segera terhubung kembali dan kita bisa melanjutkan materinya. Ini mohon maaf terputus untuk jaringannya ya. Oke, ini masih berusaha untuk menyambungkan ke Wizik
Jaringannya sudah mulai bagus, tinggal menyambungkan aja. Ini udah mulai masuk. Oke, sudah tersambung kembali. Saya lanjutkan kembali. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk membuang sampah sembarangan atau penggunaan pestisida secara berlebihan, karena itu dapat mengganggu ekosistem sekitar ya. Misal kalau kita gunakan di sungai, itu akan mengganggu ekosistem yang ada di sungai tersebut. Makhluk hidup yang ada di sungai tersebut akan mati, bahkan habitatnya akan berpindah, bahkan berkurang gitu kan. Penggunaan pestisida pun tidak boleh berlebihan. Karena apa? Karena dapat membunuh ataupun mematikan mikroba, yang sebetulnya mikroba itu memiliki tugas yang sangat penting, yaitu menguraikan hewan dan tumbuhan. Ketika hewan itu sudah mati gitu kan, tumbuhan yang sudah mati, yang menguraikan adalah mikroba untuk diubahnya menjadi humus. Nah, humus inilah yang sebetulnya menyuburkan tanah ini. Oleh karena itu, ketika mikroba ini mati, itu akan merugikan kita semua. Tanah kita menjadi tidak subur. Oleh karena itu, penggunaan pestisida dalam pertanian yang berlebihan itu juga tidak bagus, atau bisa mengganggu ekosistem di daerah tersebut. Oke. Ada yang tanyakan dulu, De Aisyah? Halo, De Aisyah. Halo, De Aisyah. Gak ada respon ini. Halo. Halo, De Aisyah, ada yang tanyakan? Bisa dengar suara saya, De Aisyah? Oke, bisa dengar suara saya ya. Ada yang tanyakan dulu kira-kira sebelum saya melanjutkan ke subbab yang berikutnya? Ada yang tanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Oke. Teman-teman mungkin bisa ini ya, De Aisyah mungkin bisa sambil berkomunikasi dengan teman-teman yang lain untuk bisa masuk ke kelas ini, karena beberapa pertemuan ini teman-teman nggak hadir ya, di Aisyah aja yang hadir. Oke, hanya di Aisyah aja yang hadir. Ini coba saya hubungi, saya coba chat aja ya, biar di Aisyah punya temen. Ini nggak pernah ada temen. Saya coba chat aja. Oh gitu, sambil mengerjakan tugas. Oke ya. Nanti bisa disimak aja lah untuk video recordingnya. Oke, di Aisyah mungkin ada tugas sambil mengerjakan, nggak apa-apa, disimak. Tapi tetap disimak ya Mbak, biar lebih paham untuk materi ini. Oke, kita masuk pada poin yang berikutnya, yaitu ketidakseimbangan populasi tumbuhan karena manusia. Ketidakseimbangan populasi tumbuhan karena manusia. Populasi itu kumpulan yang paling banyak gitu kan, kumpulan tumbuhan. Nah, ini bisa terjadi ketidakseimbangan dikarenakan apa? Dikarenakan manusia.
Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, ini kita bahas ya. Yang pertama yaitu tumbuhan dan manfaatnya bagi manusia. Ini teman-teman bisa melihat, misalnya di Aisyah yang ada di sini bisa melihat ada meja, ada kursi, ada almari, ya kan? Ini merupakan suatu perabot, ya, perabot rumah tangga yang terbuat dari kayu. Nah, ini adalah bentuk dari pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Jadi tumbuhan itu sangat bermanfaat sekali untuk kebutuhan manusia, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dia bisa dijadikan sebagai kursi, meja, ataupun almari, ataupun dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, ini. Nah, kayu itu merupakan salah satu contoh dari hasil hutan yang tentunya dimanfaatkan oleh manusia untuk dipergunakan dalam pembuatan perabotan kantor ataupun perabot rumah tangga. Dia banyak menggunakan kayu. Nah, kayu yang biasa dipakai ada kayu jati, ada rotan, dan masih banyak yang lainnya. Kenapa orang itu suka menggunakan kayu jati dalam proses kegiatan atau proses memenuhi kebutuhannya? Karena kayu jati ini dia memiliki kualitas yang tinggi, dia memiliki serat yang halus dan bagus tentunya. Nah, kayu jati juga dia tidak cepat lapuk. Selain kayu jati ada rotan tadi ya. Rotan itu sangat disukai oleh banyak perajin. Karena apa? Mudah dalam proses pengerjaannya. Dan dia punya keistimewaan lentur dan kuat. Ya, dia lentur tapi kuat sekali. Selain kayu-kayu ini juga masih banyak kayu yang lain, yaitu ada kayu cendana, pohon damar, pohon kelapa, dan masih banyak yang lainnya. Itu adalah pemanfaatan untuk pohon bagi kehidupan manusia. Dia dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan cara dibentuklah menjadi sebuah meja, kursi, almari, kemudian ada lagi mungkin tempat tidur, ranjang, ya kan, dan masih banyak yang lainnya yang dia terbuat dari kayu. Nah, kegiatan manusia dan populasi tumbuhan ini bisa dilihat. Kegiatan manusia mempengaruhi populasi tumbuhan di hutan. Ya. Ketika manusia itu sangat membutuhkan kayu atau ingin membuat sesuatu yang terbuat dari kayu, tentunya dia akan menebang kayu. Ya kan? Dia akan melakukan suatu penebangan kayu. Ketika tidak dikendalikan kebutuhan manusianya itu, maka nanti akan terjadi ketidakseimbangan. Ya, manusia hanya mengejar untungnya saja, tapi tidak memperhatikan dampak yang terjadi jika tidak diimbangi. Oleh karena itu, ada beberapa hal agar populasi tumbuhan ini tidak habis atau dia silih berganti. Di antaranya adalah ketika melaksanakan penebangan itu harus secara terkendali. Artinya ada tebang pilih, yang waktunya sudah ditebang baru ditebang. Jangan semuanya ditebang. Ya, harus tebang pilih. Yang sudah besar baru ditebang, yang masih kecil biarkan. Karena itu nanti sebagai ganti pohon yang besar untuk menyerap berbagai macam zat yang ada di tanah. Air gitu kan, dia bisa mengendalikan air, penampung air, dan masih banyak yang lainnya. Harus ada yang namanya reboisasi atau penanaman hutan kembali. Harus ada namanya reboisasi, penanaman kembali. Jadi ketika sudah ditebang itu jangan dibiarkan saja, harus ditanamin kembali. Kemudian pembuatan cagar alam dan pengembangbiakan tumbuhan langka dengan bioteknologi. Ada bioteknologinya. Nah,
Ini adalah kegiatan manusia dan populasi tumbuhan. Karena memang tumbuhan itu sangat dibutuhkan ya, khususnya kayu. Kayu itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Ketika tidak diseimbangkan, maka populasi tumbuhan itu akan habis. Apalagi tadi kita tidak melaksanakan tebang pilih kalau mau menebang pohon atau menebang hutan. Asal tebang semuanya kemudian dibiarkan. Itu yang rugi akan diri kita sendiri. Karena apa? Karena nanti pohon akan habis, pohon-pohon besar akan habis, ya kan? Tidak ada penggantinya, maka secara tidak langsung akan menghambat proses kebutuhan dari manusia itu sendiri. Selain itu menimbulkan dampak yang luar biasa, dampak alam. Kalau banjir karena tidak ada pohon, tidak ada yang menyerap air, sehingga apa? Terjadilah banjir. Maksudnya ketika ada hujan besar gitu ya. Ketika ada hujan besar, tidak ada tumbuhan yang sebagai penyerap air, akhirnya apa? Banjir melanda. Kemudian ada lagi tanah longsor dan masih banyak musibah-musibah yang lainnya jika populasi tumbuhan ini tidak dapat dikendalikan. Oke. Nah, yang berikutnya yaitu ketidakseimbangan populasi hewan karena manusia. Kalau tadi itu tumbuhan, pohon, yang ketika tidak ada suatu keseimbangan menimbulkan berbagai macam dampak yang seperti saya katakan tadi. Kemudian yang berikutnya ini adalah ketidakseimbangan antara populasi manusia dengan hewan. Nah, hewan juga sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Bisa dimanfaatkan dagingnya, kulitnya, tulangnya, bahkan tenaganya pun bisa dimanfaatkan dari hewan tersebut. Manusia membutuhkan daging hewan karena dia membutuhkan sari-sari makanan yang berada dari hewan ya, cara hewani, untuk memperkuat daya tahan tubuhnya. Ada beberapa kegiatan manusia dalam memanfaatkan hewan yang tentunya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Di antaranya adalah perburuan liar. Ini perburuan liar itu dilarang, tidak diperbolehkan. Maka ada hutan-hutan tertentu itu kan ada yang tulisannya dilarang menembak hewan gitu kan, dilarang menembak hewan atau menembak burung. Karena apa? Akan merusak ekosistem, menghilangkan habitat. Kemudian banyaknya hewan yang diburu untuk kesenangan atau mencari keuntungan. Misalnya ada ular diburu untuk diambil kulitnya. Kemudian kulit ular dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan tas, sepatu, dan ikat pinggang. Kalau itu diambil terus menerus, maka bisa jadi populasi ular ini akan hilang. Ular itu akan hilang. Nanti mungkin adik-adik di Aisyah ini ya kan, adik yang jauh gitu kan, nanti bisa jadi udah nggak tahu yang namanya ular itu kayak apa. Kalau sering dimanfaatkan atau diambil terus tanpa adanya keseimbangan, tanpa memperhatikan populasi dari hewan tersebut. Kalau hewan itu udah punah, ya udah kita nggak bisa memperbarui lagi hewannya ya kan. Maka harus ada keseimbangan gitu. Nah, ini bisa dibuat tas, ikat pinggang, sepatu ini dari kulit ini. Kemudian ada hewan-hewan lagi, gading gitu kan, dimanfaatkan untuk pembuatan keris, pipa cerutu, pajangan, dan masih banyak yang lainnya itu kan. Gajah, badak yang diambil culanya, ini badak bercula dan dia diambil culanya. Nah, kayak gini. Maka harus ada keseimbangan, memang keseimbangan. Jangan sampai populasi atau kumpulan gajah itu hilang. Gajah habis, punah. Kemudian badak punah gitu kan. Dan masih banyak yang lainnya. Ya. Kemudian ada hewan-hewan yang diburu karena hobi. Contohnya itu sekarang ini kalau di Aisyah ngerti kan, ada burung kan.
burung itu banyak sekali ditangkap orang karena hobi, harganya juga mahal. Kalau itu ditangkap terus itu kan dia tidak bisa berkembang biak, maka apa, populasi dia menurun. Kalau populasi dia menurun kemudian mati, akhirnya apa, punah. Ini ada banyak jenis hewan yang biasanya menjadi buruan untuk hobi ataupun kesenangan manusia. Kayak gini, ada cendrawasih, kakak tua, jambul, kuning, belibis, kasuari, alap-alap, beo, elang, dan masih banyak yang lainnya. Kayak gini. Maka harus ada yang namanya keseimbangan ini. Jangan sampai hewan-hewan ini punah. Kalau hewan-hewan ini punah, maka yang rugi adalah manusia itu sendiri, karena sudah tidak ada yang lagi yang dimanfaatkan. Ya. Ekosistem itu akan terganggu sekali jika hewan-hewan yang berada pada lingkungan tersebut diburu, bahkan ditangkap sampai dengan semuanya habis, hewan-hewannya sampai punah. Sekarang kita bisa lihat banyak sekali hewan-hewan yang sudah punah ya, yang dulu kita sering melihat tapi ternyata sekarang sudah tidak ada. Itu banyak sekali, ya kan? Bahkan ya termasuk sudah masuk pada komponen hewan langka, hewan yang langka sekali, itu dilindungi oleh pemerintah. Hewan yang masuk hewan langka. Oke, untuk materi sudah selesai sampai di sini. Ada yang ditanyakan dulu, De Aisyah? Halo. Tentang ekosistem ada yang ditanyakan dulu? Materi ekosistem kita sudah selesai, dan ini latihan-latihannya kita save dulu, kita simpan dulu untuk latihan nanti. Namun di Aisyah nanti dan teman-teman bisa latihan-latihan dulu, dikerjakan dulu untuk persiapan menghadapi UN ya, persiapan menghadapi UN. Untuk materi kita agak ngebut sekali ini karena UN sebentar lagi bulan Mei. Jadi kita ngebut untuk materinya. Bab 3 sudah selesai berkaitan dengan ekosistem. Untuk yang lain ada yang tanyakan dulu, silakan De Aisyah. Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita masuk pada poin yang berikutnya ya. Bentar, ini masih berputar-putar. Kita tunggu dulu. Oke, semoga cepat ini terbuka. Ekosistem sangat mudah sekali pokoknya. Di sana ada ekosistem tadi terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Dan komponen biotik ataupun abiotik itu jangan sampai rusak atau jangan sampai habis. Kalau yang biotik tadi ada hewan dan tumbuhan, hewan pun jangan sampai rusak ataupun populasinya jangan sampai habis, punah, kayak gitu kan. Begitu pula yang tumbuhan juga sama, jangan sampai punah, habis, kayak gitu. Nah, kita masuk pada bab yang keempat, yaitu pelestarian hewan dan tumbuhan. Pelestarian hewan dan tumbuhan. Ini bisa kita lihat pada gambar di sini, ada kebun binatang ya kan. Jadi sampai manusia itu membuat cara bagaimana untuk bisa melestarikan hewan dan tumbuhan ini agar tidak punah. Karena memang di alam liar itu sudah mulai habis. Oleh karena itu perlu adanya suatu perlindungan terhadap hewan-hewan yang dianggap memang sudah mulai menurun atau menipis hewannya. Jangan sampai hewan-hewan itu punah, sampai bahasanya anak cucu kita tidak bisa menikmati, tidak bisa melihat secara langsung, hanya bisa melihat gambar.
Nah, dalam pelestarian hewan dan tumbuhan ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Di antaranya adalah hewan apa saja yang hampir punah, kemudian ada tumbuhan apa saja yang hampir punah, kemudian ada tempat pelestariannya kira-kira di mana, gitu kan. Itu yang kita akan bahas. Oke, langsung aja menghemat waktu. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu hewan dan tumbuhan yang hampir punah. Teman-teman ataupun Dek Aisyah ini pasti saya yakin sudah pernah masuk ke kebun binatang, ya kan? Di sana banyak sekali hewan-hewan, ya, berbagai macam hewan. Bahkan hewan yang tidak ada di alam liar, ya, sekarang ini di kebun binatang itu ada. Karena kebun binatang itu merupakan habitat buatan. Memang dia habitat hasil dari karya manusia untuk berbagai jenis hewan dan tumbuhan khususnya. Ya, untuk berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Nah, berbagai kegiatan manusia itu dapat berpengaruh terhadap keberadaan hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan itu bisa bermanfaat sekali bagi manusia jika memang dimanfaatkan dengan benar, ya kan? Ada pemanfaatan dengan benar, dengan teratur. Intinya jangan merusak, jangan sampai memunahkan. Harus ada yang namanya kontrol, pengendalian. Kalau tadi tumbuhan, kalau mau memotong tumbuhan harus memilih dulu mana tumbuhan yang sudah layak untuk dipotong ataukah belum. Nah, kayak gitu. Harus dipilih dulu. Hewan juga sama, misal ikan. Jangan semua ikan diambil, ya kan? Tapi ikan-ikan yang sudah layak untuk dipanen baru diambil. Maka apa? Kalau di laut itu kan dilarang untuk mencari ikan dengan cara mengebom. Ya. Kenapa dia tidak diperbolehkan dengan cara mengebom? Karena ketika dibom itu yang mati tidak hanya yang besar, yang kecil pun juga ikut mati. Maka kalau yang kecil mati, dia akan punah. Karena yang kecil tadi tidak bisa besar, sudah mati. Nah, kayak gitu ceritanya. Diracun juga tidak boleh, ya. Berburu hewan dengan cara diracun. Jadi hewan yang kecil sampai dengan yang tua mati semua. Maka apa? Nanti akan punah hewan-hewan tersebut. Itu dilarang. Tumbuhan juga seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi pemanfaatan hewan dan tumbuhan itu harus bisa dilakukan secara, ya, bijaksana, harus secara bijaksana. Nah, dilihat perburuan dan penangkapan ikan yang semena-mena ini dilarang. Karena apa? Nah, misal ini menggunakan kapal terawi untuk mengangkat semua ikan besar dan kecil. Hal ini dapat mengakibatkan populasi ikan di masa mendatang berkurang bahkan punah. Karena apa? Yang besar sampai yang kecil itu terbawa. Kemudian yang hidup nanti yang apa? Kan nggak ada kan? Ya nggak ada yang hidup nanti. Hewan-hewan itu. Oleh karena itu memang harus ada pemilihan. Yang sudah layak panen baru itulah yang diambil. Ikannya yang besar-besar. Kalau ikan yang kecil-kecil biarkan dia hidup. Biarkan dia tumbuh dewasa. Biarkan dia bertelur, kemudian berkembang biak, sehingga nanti populasi dia tidak punah atau tidak hilang. Yang berikutnya kita bisa lihat penebangan dan penggundulan hutan yang dapat merusak ekosistem hutan. Nah, ini tanpa adanya reboisasi, penebangan tanpa adanya penanaman kembali, gitu. Akhirnya apa? Hutannya gundul.
panas sekarang ini ya kan, banyak sekali hutan-hutan yang gundul. Hutan yang gundul tidak mampu untuk menyerap air hujan yang terlalu tinggi karena tidak ada pepohonan yang menyerap air. Karena yang menyerap air paling banyak adalah pepohonan, sehingga air bisa masuk ke dalam tanah yang dapat mencegah kebanjiran. Kalau tidak ada pohon ya dia langsung jalan terus gitu kan. Dia tidak terhambat oleh pohon. Maka kalau ada hujan yang sangat lebat sekali, bahkan berhari-hari, akan menimbulkan suatu kebanjiran. Itu karena dapat apa? Dari penebangan dan penggundulan hutan. Secara otomatis dia merusak ekosistem hutan tersebut. Kemudian pembangunan villa. Ya, pembangunan villa yang ada di pegunungan. Oke, ini terjadi kesalahan lagi, terjadi trouble dari jaringan internetnya. Kita tunggu lagi, semoga cepat untuk terhubung. Baru proses penyambungan jaringan internet ke Wizik ya, ini keluar masuk ini. Semoga segera terhubung kembali. Oke, masih keluar masuk. Oke. Ya, sudah terhubung kembali. Yang berikutnya yaitu penerapan sistem pertanian berpindah yang juga dapat merusak ekosistem hutan. Nah, pertanian yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu pun dapat merusak ekosistem hutan. Nah, ini kita bisa lihat ada hewan dan tumbuhan yang sudah hampir punah. Di antaranya ada badak bercula satu. Ini sudah mulai punah ya kan, bahkan dia dijadikan hewan langka yang ada di Indonesia. Dia termasuk hewan yang langka, sehingga ini perlu dilestarikan. Udah ada harimau Sumatera juga sudah mulai langka, burung cendrawasih, komodo ya kan, gajah, orangutan ini dilindungi oleh pemerintah ya, anoa juga, burung kasuari. Ini adalah contoh untuk hewan-hewan yang sudah hampir punah. Kalau hewan ini tidak dilestarikan, tidak dirawat, tidak dijaga, terus diburu gitu kan, dimanfaatkan tanpa memperhatikan populasinya, maka yang terjadi hewan ini akan punah, mati semua. Kalau udah mati semua, kita udah gak bisa ganti ya. Kita nggak bisa ganti badak bercula satu, itu nggak bisa. Kayak gitu. Kita nggak bisa mengganti harimau Sumatera pun nggak bisa, karena ini secara alami, secara alami. Oleh karena itu harus adanya suatu cara untuk melestarikan hewan-hewan ini. Maka manusia dia membuat sebuah tempat untuk melestarikan hewan-hewan yang satu ini. Kemudian selain hewan juga ada tumbuhan, yaitu Rafflesia arnoldi ya kan, hewan maksudnya tumbuhan ya, bunga Rafflesia. Kemudian ada bunga bangkai, kayu cendana, anggrek hitam, buah merah. Ini sudah mulai langka ya, tumbuhan ini sudah mulai langka dan perlu adanya suatu pelestarian. Nah,
Indonesia itu merupakan negara yang memiliki iklim tropis yang tentu saja dia memiliki kekayaan alam yang luar biasa sekali. Nah, iklim tropis yang hangat merupakan tempat yang baik untuk pertumbuhan tumbuhan dan hewan. Jadi memang cocok sekali ya untuk pertumbuhan, baik itu tumbuhan maupun hewan. Berbagai macam spesies tumbuhan dan hewan ini banyak sekali dijumpai di Indonesia. Ada reptil, serangga, dan anggrek. Itu adalah salah satu yang populer lah, dia cukup populer. Ada anggrek hitam juga. Anggrek hitam. Anggrek hitam ini merupakan spesies yang langka. Spesies anggrek hitam hanya ditemukan di Indonesia saja. Ternyata di yang lain itu nggak ada anggrek hitam. Ya, ini bisa dilihat anggrek hitam. Dia banyak ditemukan di daerah Kalimantan dan Sulawesi. Dan saat ini untuk anggrek hitam ini banyak dibudidayakan dan disilangkan. Dia disilangkan untuk menghasilkan suatu spesies yang baru atau warna yang baru selain hitam, campuran antara warna hitam dengan warna yang lain. Nah, ini bisa dilihat anggrek hitam itu udah mulai langka. Selain itu ada orangutan. Orangutan ini bentuknya seperti ini, orangutan. Orangutan ini sejenis kera besar dengan lengan panjang dan berbulu kemerahan. Ya, kadang coklat yang hidup di Indonesia dan Malaysia. Ini dia bisa hidupnya di Indonesia dan Malaysia. Oke. Nah, mereka memiliki tubuh yang gemuk dan besar. Lehernya pun besar, lengan panjang dan kuat. Kaki yang pendek dan tertunduk dan tidak mempunyai ekor. Istimewanya di orangutan seperti itu. Orangutan berukuran 1 sampai 1,4 meter untuk jantan dan yang atau di sini kira-kira 2/3 kali ukuran seekor gorila. 2/3-nya. Rambutnya dia warnanya merah kecoklatan dan mempunyai kepala yang besar dengan posisi mulut yang tinggi. Kepala yang besar, mulutnya yang tinggi. Oke, untuk yang jantan dia memiliki ciri-ciri pelipis yang gemuk. Ya, pelipisnya gemuk. Dan mereka mempunyai indera yang sama seperti manusia. Pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecap, dan peraba. Dia seperti manusia, makanya disebut orangutan ya. Dia juga nggak punya ekor. Nah, telapak tangan mereka mempunyai 4 jari panjang ditambah 1 ibu jari. Ya, seperti manusia dia tangannya. Telapak kaki mereka juga memiliki susunan jari jemari yang sangat mirip dengan manusia. Dia masuk pada hewan vertebrata. Kemarin kan kita sudah pelajari hewan vertebrata dan hewan avertebrata, kan? Hewan yang bertulang belakang dan tidak bertulang belakang. Dan ini termasuk adalah hewan yang bertulang belakang. Hewan ini adalah hewan mamalia. Orangutan saat ini merupakan binatang langka karena manusia terus-menerus merusak habitat mereka. Dan dia sering menjual bayi-bayi mereka secara ilegal. Bahkan dia dijual ke luar negeri ya dengan harga yang sangat mahal sekali orangutan ini. Nah, jumlahnya ini ternyata hanya 100.000 ekor. Nah, saat ini telah dikembangkan suaka marga satwa untuk melestarikan populasi mereka di Indonesia. Oleh karena itu dibuatkanlah suaka marga satwa untuk habitat mereka biar tidak punah. Jadi ini contoh dari tumbuhan dan hewan ya, anggrek hitam dan orangutan. Ini langka sekali, dia sudah mulai langka. Jadi ketika kita melihat di hutan ada orang hutan, ya kita biarkan aja, jangan ditangkap
biar mereka bisa berkembang biak sehingga tidak terjadi suatu kepunahan pada hewan tersebut ataupun pada tumbuhan tersebut. Selain hewan-hewan itu juga ada ini harimau Sumatera, ya kan. Harimau Sumatera ini merupakan satwa yang terancam punah juga. Ya, dia ditemukan di Pulau Sumatera dan populasinya sekarang ini hanya 450 sampai 500 ekor saja. Nah, upaya untuk penyelamatannya dia dibuatkan taman safari, ya kan, ditunjuk oleh 20 kebun binatang di Indonesia sebagai pusat penangkaran harimau Sumatera. Jadi upayanya sampai seperti ini, jangan sampai dia nanti punah, dibuatkanlah Swaka Marga Satwa. Kalau tadi untuk orang hutan dia juga dibuatkan Swaka Marga Satwa. Mohon maaf, kalau yang harimau dibuatkan taman safari, kalau yang orangutan dibuatkan Swaka Marga Satwa. Ini semata-mata agar apa, hewan-hewan itu tidak punah. Kemudian ada lagi burung cendrawasih, ya. Burung cendrawasih ini juga sudah mulai terancam punah. Ini merupakan salah satu hewan yang dilindungi oleh pemerintah, ya, burung cendrawasih ini. Cendrawasih merah. Jenis ini termasuk salah satu satwa yang dilindungi oleh pemerintah RI berdasarkan UU RI nomor 5 tahun 1990 sampai diundang-undangkan, ini dibuatkan peraturan, dan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 7 tahun 1999. Cendrawasih merah hanya ditemukan di hutan dataran rendah pada Pulau Waigeo dan Batanta di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Irian Jaya Barat. Ini. Nah, ciri-cirinya cendrawasih merah itu adalah dia berwarna kuning dan coklat dan berparuh kuning. Burung jantan dewasa berukuran sekitar 72 cm, yang termasuk bulu-bulu hiasan berwarna merah darah dengan ujung berwarna putih pada bagian sisi perutnya. Bulu muka berwarna hijau zamrud gelap dan di ekornya terdapat 2 buah tali yang panjang berbentuk pilin ganda berwarna hitam. Burung betina berukuran lebih kecil dari burung jantan dengan muka berwarna coklat tua dan tidak punya bulu-bulu hiasan. Ini bentuknya ini kayak gini, burung cendrawasih. Ya, mungkin teman-teman yang ada di sini yang pernah ke kebun binatang pasti insya Allah pernah melihat burung tersebut, ya, bentuknya kayak gitu. Oke. Jadi yang kita bahas sampai di sini dulu. Untuk minggu depan kita akan membahas berkaitan dengan pelestarian makhluk hidup. Pelestarian makhluk hidup. Oke, sampai ini. Pelestarian makhluk hidup. Jadi apa yang kita pelajari itu semoga kita bisa aplikatifkan di dunia kenyataan. Ketika kita melihat hewan-hewan yang setidaknya hampir punah, ya kan, maka kita jangan sampai mengambil hewan tersebut, ya kan, untuk kita manfaatkan sendiri. Kita tidak memperhatikan populasi dari mereka apakah nanti akan habis ataupun tidak. Oke, baik, terima kasih atas partisipasinya teman-teman semua. Mohon maaf tadi sempat ada suatu gangguan sedikit, namun alhamdulillah kita dapat selesaikan dengan baik. Terima kasih atas atensinya. Kita bertemu lagi di minggu depan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.